Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dexter Valerian Krisnadi dari 1296 absen 8. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan program atau kebijakan dalam bidang pendidikan dan politik pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Baik, pertama-tama saya akan membahas kebijakan pendidikan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada program Indonesia Pintar atau PIP. PIP ini merupakan salah satu program bantuan pemerintah yang menyentuh masyarakat secara langsung. Pada awal implementasinya, bantuan pendidikan ini diberikan kepada siswa dari keluarga miskin atau keluarga yang rentan miskin berupa uang tunai. Tanggapan saya mengenai program ini, sebenarnya program ini bagus, tetapi sangat disayangkan program ini memberikan bantuannya berupa uang tunai, sehingga belum tentu bantuan ini digunakan untuk kebutuhan pendidikan, tetapi bisa juga digunakan untuk kebutuhan lainnya. Selanjutnya itu ada program pendidikan karakter atau biasa disingkat sebagai PPK. Ini adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa. Mengingat bahwa memang pendidikan ini tidak semata-mata hanya nilai saja, tetapi juga memerlukan pendidikan karakter yang bagus. Menurut saya ini adalah gerakan yang bagus dari pemerintah. Lalu selanjutnya ada revitalisasi pendidikan vokasi. Itu adalah program untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, terampil, bermutu, dan relevan dalam tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Kalau menurut saya pribadi, ini adalah program yang bagus karena akan menjadi batu loncatan bagi Indonesia untuk memiliki SDM yang lebih unggul jika memang benar-benar terrealisasi dan berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya ada pemajuan kebudayaan. Ini adalah upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya di Indonesia di tengah peradaban dunia. Mengingat bahwa banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia, menurut saya program pemajuan kebudayaan ini adalah salah satu program yang penting untuk melestarikan budaya Indonesia. Lalu selanjutnya ada digitalisasi sekolah. Ini merupakan penggunaan berbagai platform digital untuk mendukung proses belajar siswa. Nah, kalau dari pendapat saya pribadi, penggunaan berbagai platform ini memang sangatlah penting dalam pendidikan karena semuanya itu menjadi lebih mudah. Termasuk pada pendidikan juga, pendidikan ini menjadi semakin mudah untuk diakses. Lalu selanjutnya itu ada kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan Merdeka Belajar itu merupakan langkah untuk transformasi pendidikan demi terwujudnya SDM unggul Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ada 4 pokok kebijakan pendidikannya. Yang pertama itu ada USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Itu adalah tes untuk kelulusan dengan standar nasional. Lalu ada ujian nasional. Dari Nadiem sendiri mengatakan bahwa UN itu adalah alat ukur berstandar nasional dengan tujuan untuk menilai sistem pendidikan. Lalu selanjutnya itu ada RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Adalah pegangan untuk seorang guru dalam kelas untuk membantunya dalam mengajar. Dan selanjutnya itu ada zonasi pendidikan. Zonasi pendidikannya adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa dengan wilayah tempat tinggalnya. Nah, untuk tanggapan saya di sini, sebenarnya untuk keempat pokoknya ini semuanya saya tidak setuju. Yang pertama dari USBN dan dilanjutkan dengan UN, ini menggunakan standar nasional yang mana menurut saya itu kurang akurat karena apa yang keluar di USBN dan UN ini belum tentu diajarkan di sekolah masing-masing. Lalu selanjutnya RPP ini menurut saya, mohon maaf, ini agak membuang-buang waktu karena terlepas dari ada atau tidaknya RPP, guru itu akan mengajarkan sesuai dengan materi yang dikuasai dan sesuai dengan materi yang diperlukan untuk diajari. Lalu selanjutnya ada zonasi pendidikan. Untuk zonasi pendidikan ini saya juga kurang setuju karena tidak adil rasanya jika siswa yang memiliki semangat belajar tinggi tetapi daerah tempat tinggalnya itu jauh, jadi tidak bisa bersekolah di sekolah yang dia inginkan. Sementara siswa yang tidak kompeten dalam belajar tetapi dia itu rumahnya dekat dengan SMA bagus atau sekolah-sekolah bagus gitu, lalu dia jadi gampang masuknya. Lalu selanjutnya ada keputusan lainnya, yaitu mulai 2021 ujian nasional dan USBN itu ditiadakan dan digantikan dengan asesmen nasional. Asesmen nasional itu adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada SD, SMP, dan SMA menggunakan asesmen kompetensi minimum, lalu ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Saya setuju dengan langkah ini karena yang pertama-tama ini tidak hanya mencakup nilai angka saja tetapi juga mencakup hal-hal lainnya, dan kemudian ini juga tidak membebani siswa untuk menjadi syarat kelulusan. Oke, selanjutnya saya akan membahas kebijakan politiknya. Untuk yang pertama itu ada Nawacita. Program Nawacita itu adalah
9 prioritas pembangunan 5 tahun ke depan yang menjadi bagian dari visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam kampanye Pilpres 2014. Nah, di antara 9 itu, perlu diingat bahwa 9 ini tidak semuanya tentang politik. Dari 9 itu ada 4 pertama yang pada dasarnya itu mencerminkan kebijakan politik. Yang pertama itu ada menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, dan pembangunan pertahanan negara trimatra yang dilandasi dengan kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Menurut saya pribadi, sebenarnya hal ini sudah lumayan tercapai, tetapi akan lebih baik lagi jika kondisi di Indonesia itu menjadi sepenuhnya aman, sehingga demokrasi pun bisa berjalan dengan maksimal. Lalu selanjutnya ada membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Nah, menurut saya ini adalah ide program yang cukup bagus, mengingat bahwa lembaga seperti misalnya itu DPR itu sudah erat kaitannya dengan kata korupsi, sehingga jika ada reformasi sistem sehingga DPR itu menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat, menurut saya itu adalah hal yang sangat baik. Lalu selanjutnya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Salah satu penjabarannya itu terdapat penerapan desentralisasi asimetris. Nah, desentralisasi asimetris itu adalah perlakuan individual pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan kebutuhan nyatanya, potensi, dan akar permasalahan yang ada di daerah tersebut. Untuk menurut saya pribadi sebenarnya ini terkesan bagus, tetapi sebenarnya agak memanjakan daerahnya. Lalu ada juga terobosan politik berupa pilkada di tahun 2015, dan ini berlangsung sukses dengan angka partisipasi pemilih sebesar 69,6%. Nah, menurut saya ini adalah terobosan yang bagus, mengingat bahwa dengan adanya pilkada bersama, maka Indonesia itu waktu pilkadanya itu menjadi semakin terorganisir. Lalu selanjutnya itu dalam urusan politik luar negeri itu juga ada berbagai program, seperti misalnya Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian Palestina, yakni dengan melakukan yang pertama itu menolak status Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yang kedua itu mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil voting terhadap status quo Israel. Lalu ada menegaskan dukungan terhadap Palestina dalam pertemuan OIC Extraordinary Summit di Istanbul, Turki, dan membebaskan biaya masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia sejak tahun 2018 agar Palestina semakin mendapatkan keuntungan. Menurut saya pribadi, sebenarnya Indonesia tidak seharusnya itu terlalu berpihak pada satu sisi, dan sebaiknya itu berpihak netral agar tidak terjadi konflik ke arah Indonesia. Lalu mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan dengan cara yang pertama Presiden Jokowi mengadakan pertemuan trilateral dengan Afghanistan dan Pakistan terkait penyebaran bibit perdamaian di Afghanistan yang melakukan kegiatan ekstremisme dan kekerasan lainnya. Lalu ada Indonesia juga memberikan bantuan beasiswa pelatihan polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Menurut saya ini adalah langkah yang sangat tepat, mengingat bahwa Indonesia itu tidak membantunya itu dengan menggunakan kekerasan. Saya itu seperti dengan cara berunding, dengan cara yang lebih halus dan tidak menggunakan senjata maupun kekerasan-kekerasan lainnya. Lalu meningkatkan hubungan dagang dengan negara lain. Menurut saya ini juga penting karena Indonesia itu cukup bergantung terhadap pemasukan dari luar negeri, dari ekspor-ekspornya itu juga menurut saya tidak sedikit pemasukan dari sana. Contohnya itu ada penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum 2018, lalu ada Indonesia Fair 2018 di Bangladesh, Trade Expo Indonesia 2017 di Rusia, dan Annual Meeting IMF World Bank di Bali 2018. Kurang lebih sekian dari saya, terima kasih dan salam sejahtera.